Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Fajariani Faslihati. Kalian bisa panggil Ibu Fajar. Selamat datang di kelas geografi ya, di semester genap. Kalian masih harus semangat belajar di rumahnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai negara maju dan berkembang. Nah, di bab ini ada 5 poin. Ada 5 poin yang akan kita pelajari ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang. Misalnya seperti apa sih negara maju itu? Seperti apa sih dikatakan negara berkembang dan persebarannya di mana aja, misalnya negara maju yang berada di benua Eropa apa aja sih, yang berada di benua Asia apa aja sih, nanti kita akan belajar persebarannya. Nah, coba ini Ibu sudah sajikan bendera negara-negara ya. Coba kalian bisa tebak nggak, dari yang paling kiri ini apa? Bendera negara apa? Yang salah satu kotanya ada London. Ya benar, Inggris ya. Nah, kemudian selanjutnya di sebelahnya ada apa? Kalian suka opak-opak pasti tahu ini bendera negara mana. Ya, ini bendera negara Korea Selatan. Kemudian ini tempatnya persepak bolaan. Di mana ini? Brazil. Oke. Kemudian ini mana? Masih Asia Tenggara. Negara mana ini? Negara Laos. Kemudian ini sampingnya. Salah satu negara di Eropa, ciri khasnya itu dengan pasta-pastanya. Apa coba? Ya benar, negara Italia. Nah, dari negara-negara ini, mana sih yang masuk negara maju atau mana yang termasuk negara berkembang? Mana coba? Inggris maju apa berkembang? Maju, misal ya. Korea Selatan? Maju. Brazil? Laos? Apa? Italia? Apa? Nah, coba apa sih yang hal-hal yang bisa mencirikan itu negara maju dan berkembang gitu ya. Coba. Ini bisa terlihat apakah benar negara maju bentukannya seperti ini atau fenomena-fenomena yang ada di negara maju itu kayak gini. Gedung-gedung tinggi, terlihat teknologi-teknologi canggih misal. Dan ini negara-negara berkembang, terdapat pemukiman-pemukiman yang kumuh, padat penduduk. Benar nggak kayak gini? Coba ciri-ciri negara maju dan berkembang. Baik, kita akan masuk ke materi sekarang. Dari definisinya dulu ya. Definisi negara maju. Negara maju adalah negara yang pendapatannya tinggi, infrastrukturnya relatif lebih maju, dan indeks pembangunan manusianya tinggi. Dan negara maju ini memiliki standar hidup yang relatif tinggi. Nah, ini memiliki standar hidup relatif tinggi, ada kemajuan teknologi dan ekonomi. Terus kita lihat negara berkembang. Pendapatan rata-ratanya rendah, infrastrukturnya masih terbelakang. Kemudian indeks perkembangan pembangunan manusianya masih kurang. Nah, jadi ada salah satu hal atau nilai yang mencirikan itu negara maju atau berkembang. Salah satunya itu ada IPM atau indeks pembangunan manusia. Jadi kalau ada indeks pembangunan manusianya rendah, dia masuk berkembang. Kalau misalnya indeks pembangunan manusianya itu tinggi, masuk negara maju. Apa sih indeks pembangunan manusia? Indeks pembangunan manusia itu
dilihat dari 3 hal, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, terus coba kita lihat ciri masing-masing. Yang pertama ada negara maju, apa sih karakteristiknya gitu ya. Yang pertama ada pendapatan per kapita tinggi. Nah, jadi di negara maju ini pendapatan per kapitanya tinggi menjadikan dia negara yang lebih mandiri. Jadi semua usahanya, modalnya itu berasal dari negara itu sendiri, nggak minjem ke negara lain karena dia pendapatannya sudah tinggi. Seperti itu. Kemudian mayoritas penduduknya itu bekerja di sektor industri. Kemudian keseimbangan antara pencari kerja dan lapangan kerja. Jadi tingkat penganggurannya ini kaitannya dengan pengangguran yang rendah ya. Nah, kaitannya sama pokoknya pengangguran ya. Nah, kaitannya sama pengangguran. Ini rendah. Nah, ini tingkat penganggurannya rendah ya. Nah, kalau misalnya kemudian setelah ini ada tingkat kemiskinan yang rendah. Karena tadi tingkat penganggurannya rendah, kebanyakan masyarakatnya itu produktif untuk bekerja, jadi tingkat kemiskinannya itu rendah. Nah, ciri lainnya misalnya di negara-negara maju, komoditas ekspornya itu banyaknya produk-produk hasil industri karena tadi mata pencarian banyaknya itu di sektor industri. Gitu kan. Kemudian karena dia sektor industri, mengedepankan sektor industri, jadi pertumbuhan industrinya itu sangat pesat, dari teknologinya, dari hasil-hasil produksinya itu sangat pesat. Nah, kemudian selain itu ada jaminan sosial. Nah, jaminan sosial itu memadai kalau di negara maju seperti itu. Nah, selain itu di negara maju juga tingkat kelahirannya rendah. Terus karena fasilitas kesehatannya itu memadai, jadi kematian bayinya itu untuk bayi itu rendah. Serta harapan hidupnya itu tinggi kalau di negara maju. Nah, terus dari segi pendidikan juga tingkat buta hurufnya itu rendah dan tingkat pendidikan itu masyarakatnya itu tinggi. Jadi rata-rata lulusannya itu udah tingkat yang tinggi gitu. Misalnya udah setara banyaknya itu penduduknya itu udah lulusnya itu udah tingkat sarjana misal kayak gitu. Setelah ini karakteristik negara berkembang. Yang pertama itu pendapatan per kapitanya rendah. Kemudian bergantung pada produksi pertanian. Nah, kemudian kurangnya kesempatan kerja. Yang keempat, tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Pendapatan per kapitanya rendah ini menjadikan pendapatan negaranya pun rendah. Jadi, negara-negara berkembang cenderung meminjam modal dari negara lain atau dari negara maju. Seperti itu. Nah, tadi produksinya tuh banyaknya di pertanian. Jadi, masyarakatnya juga banyaknya bermata pencahariannya di pertanian. Seperti itu. Terus, kurangnya kesempatan kerja karena lapangan kerja yang terbuka sedikit, tidak mencukupi untuk yang lain. Terus kemudian kan perusahaan-perusahaan banyak standarnya itu misalnya memerlukan S1 misal standarnya itu untuk pekerjaannya. Sementara lulusan-lulusan masyarakatnya di negara berkembang itu sedikit yang lulusan S1 misalnya. Jadi kesempatan kerjanya juga kecil seperti itu. Kemudian yang keempat ada tingkat kemiskinannya cukup tinggi ya, karena kesempatan kerjanya itu sempit, maka memunculkan ini tingkat kemiskinannya tinggi. Nah, kemiskinan tinggi ini dapat mempengaruhi beban ketergantungan juga yang tinggi.
fasilitas kesehatannya kurang memadai. Seperti itu. Kalau dari pendidikannya, tingkat pendidikannya itu rendah yang tadi Ibu sudah bilang. Kemudian tingkat buta hurufnya itu tinggi, jadi masih banyak masyarakat yang belum mengenal huruf atau tidak bisa membaca, seperti itu. Nah, kemudian ciri masyarakat di daerah negara berkembang ini adalah penduduknya itu umumnya tinggal di pedesaan, seperti itu. Nah, dari beberapa ciri tadi, kita bisa mengetahui indikator. Jadi, indikator negara maju dan berkembang dibedakan berdasarkan apanya. Misalnya ini, Ibu bisa rangkum menjadi 6 itu. Yang pertama, angka harapan hidup. Kalau negara maju, angka harapan hidupnya tinggi ya. Negara berkembang sebaliknya. Nah, beban ketergantungannya itu, kalau negara berkembang itu lebih tinggi beban ketergantungannya, seperti itu. Mata pencarian, tadi kalau yang maju itu negara maju di sektor industri, kalau yang berkembang di sektor pertanian, seperti itu. Nah, produktivitas tenaga kerja itu lebih tinggi di negara maju. Kemudian pendapatan nasional per kapitanya itu negara maju lebih tinggi. Nah, dan fasilitas transportasi dan komunikasinya itu di negara maju itu lebih canggih. Alat-alatnya seperti itu atau mesin-mesinnya gitu. Nah, di mana aja sih negara maju dan berkembang di dunia itu? Nah, ini sudah diklasifikasikan berdasarkan benuanya. Di benua Asia ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 6 negara seperti itu. Indonesia kok nggak ada gitu kan. Indonesia masih masuk ke negara berkembang ya. Nah, kemudian ini di Eropa itu cukup banyak negara majunya, itu cukup banyak di sini di Eropa. Di Amerika ini ada 2 negara, Amerika Serikat dan Kanada. Di Afrika itu tidak ada negara maju ya. Di Afrika belum ada negara maju. Nah, di Australia ini Australia dan Selandia Baru. Itu. Nah, negara berkembangnya di Asia apa aja sih? Nah, Afghanistan, Arab, termasuk Indonesia ya, negara-negara, pokoknya negara-negara Asia Tenggara juga kebanyakan masuk ke sini kecuali Singapura ya. Tadi Singapura. Nah, Eropa ini negara-negara yang masuk ke negara berkembang, Albania, Kosovo, Polandia, Serbia, Turki, seperti itu. Nah, kalau Amerika itu masih banyak yang negara-negara berkembang. Hanya 2 tadi ya, negara majunya Amerika Serikat dan Kanada. Nih. Nah, kalau di Afrika semuanya itu masuk ke negara berkembang. Kalau di Australia dan Oceania ini Fiji, Kepulauan Marshall, Tonga, Tuvalu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, jadi negara maju dan berkembang itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Misalnya dilihat dari angka harapan hidup, indeks pembangunan manusia tadi yang ada 3 apa aja? Pendidikan, ekonomi, kesehatan, ya benar. Kemudian dari beban ketergantungannya, mata pencarian penduduknya, dominannya di bidang apa. Kemudian yang terakhir dilihat dari fasilitas transportasi dan komunikasi. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Kalau ada yang mau ditanyain nanti setelah nonton video kita bisa sharing atau bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan nanti Ibu ada latihan yang harus kalian kerjakan. Ya pokoknya kalau ada yang ditanyakan atau mau diskusi bisa di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.